Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya belajar matematika tentang pengolahan data. Teman-teman, ayo nonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Satya kita udah nggak ketemu agak lama ya, 2 minggu. Iya. Gimana nih kabarnya Satya hari ini? Baik. Oke, baik. Ada PR nggak Satya di sekolahnya Satya? Enggak. Lagi ada PR nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini hari ini kita Halo? Halo. Satya, bentar ya, ditunggu sebentar. Apa namanya? Di rumah Miss lagi mati lampu, ditunggu sebentar ya. Iya. Baik, ya. Sekarang kita akan catat diagram garis juga nih di soal yang pertama. Pertanyaannya, what is the main title of the graph? Jadi Sense weight. Iya betul. Sense weight. Yang ini ya judulnya yang betul. Oke. Beratnya 49 kilogram. Beratnya. Oke, selanjutnya. Beratkan pada beratnya 73. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. Pada bulan apa berat 6 kilo? March. Selanjutnya, apakah bertambah atau berkurang? Increasing. Karena dia Suara Miss putus-putus. Halo. Halo, sekarang ini sudah masak Satya? Sudah bagus. Sudah bagus. Iya, ini baru nyala listriknya di rumah Miss. Oke, ditunggu sebentar ya, Miss siapin dulu. Oke, sambil nunggu Miss bisa dilanjutkan dulu ya soalnya Satya yang Sudah tadi. semua. Oh, udah semua, wah keren. Ini tugasnya Satya di sekolah apa bukan? PR-nya Satya di sekolah. Dari mesin can. Oh, dari mesin kan. Oke. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Sudah. Oke. Kita lanjutkan yang tadi. Tadi Satya udah sampai yang ini, increasing good, betul. Oke, selanjutnya kita Yang di bawah itu apa maksudnya? Pertanyaannya, berdasarkan sebuah karakteristik Kayaknya tuh nggak ada pertanyaan. Access the level of understanding what the assignment. Oh, ini nggak usah, ini bukan pertanyaan ya. Oke, sampai sini yang dari grafik yang nomor 1 bagian 1 ada yang ditanyakan nggak dari halaman Enggak. 1? Enggak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan di grafik yang 2. Nomor 2 ini masih masuk ke diagram garis ya. Kalau diagram garis juga Satya pasti udah mencatat. Nomor 1, which day he spend the most time? Day Ini dia yang 5. paling lama. Day 5. Paling lama mainnya. Day 5. Pada hari keberapa? Iya, betul. Jadi ini day 5. Day 5. Selanjutnya nomor 2. Which day he spend the last time play games? Berarti Day yang 4. paling sedikit pada hari. Day 4. Iya, betul. Day 4. Selanjutnya nomor 3. Dari hari kedua sampai hari ketiga
Decrease. With the Decrease. most time. Iya, dari hari kedua ke hari ketiga. Jadi dia increase atau decrease ya. Dia decrease karena dia turun ya grafiknya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti dia turun. Kalau turun berarti dia berkurang. Oke, good. Selanjutnya, how many minutes did he play on day 6? Berarti pada hari ke-6 dia 60. main berapa menit ya? 60. Iya, 60 menit. 60 menit berarti dia mainnya berapa jam kalau ditanya dalam bentuk jam? 1 jam. Masih ingat nggak? Kalau apa namanya? 1 jam. 60. Iya, betul. Betul. Masih ingat ya berarti ya Satya ya? Kalau 1 jam itu 60 menit. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5. How many minutes did he play on day 2? Day 2 berarti berapa menit? 80. Iya, 80 betul. Oke, pertanyaan nomor 6. Did he spend more time playing day 2 or day 1? Jadi yang mana nih yang lebih banyak waktunya? Hari pertama atau hari kedua? Day 1. Day 1. Oke, karena day 1 lebih tinggi ya. Oh, ini coba lihat dulu. Did he spend more time? More time berarti yang lebih banyak nih Satria. Yang lebih banyak kira-kira hari pertama atau hari kedua ya? Day 1 atau day 2 yang paling banyak. Kalau paling banyak berarti lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi yang mana? Day 1 atau day 2? Day 2. Day 2. More time. Jadi Day yang lebih 2. iya betul day 2 karena dia lebih banyak. Betul. Itu. Jadi kalau more time tinggal kita lihat nih yang lebih tinggi itu yang mana. Jadi karena yang lebih tinggi yang 2, kita ambil yang 2. Tuh, oke. Yang nomor 7. Did he spend less time playing on day 6 or day 1? Jadi yang mana yang lebih sedikit? Day 6. Day 1 atau Day day 6. 6 ya? Day 6. Iya betul, day 6 soalnya dia lebih bawah atau nilainya yang lebih kecil. Day 6. Oke, selanjutnya nomor 8. What is the difference in the amount of spent playing day 5 and the amount of spent playing in day 2? Jadi selisihnya dari hari kedua sama hari kelima itu berapa ya selisihnya ya? Berapa menit? 6. Difference itu berarti selisihnya berarti berapa? Itu sama 10. 5. 10. Iya betul 10. Kalau selisih berarti dikurangi ya, karena ini 80 sama 90 berarti selisihnya 10. Betul. Oke, selanjutnya nomor 9. What is the total time he spent playing? Berarti selama 350. berapa? 350. Coba hitung dulu ya ini ya. 70, 80, 30, 20. Iya betul, 350 menit. Oke. Selanjutnya, on day 3 he want to play at least 30 menit. Did he get to or not? Jadi katanya hari ketiga dia pengen main Get. setidaknya 30 menit. Iya betul. Yes. Good. Oke, sampai nomor 10 ada yang ditanyakan nggak Satya? Dari nomor 1 Enggak. sampai nomor 10 ada yang masih bingung? Enggak. Oke, kalau membaca grafik, ini yakin Satya udah lancar banget. Entah itu diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke pie chart, atau kalau bahasa Indonesianya diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran juga kita waktu itu udah pernah belajar ya di buku SPS yang punya saya. Oke, yang nomor 1 pertanyaannya, what
Favorite Richard ini type of apa movie. tentang apa? Atau Favorite type of movie. iya, betul. Iya, ini sama kayak menyebutkan judulnya ya. Judul dari diagram lingkarannya. Jadi judulnya adalah favorite type of movie dari anak-anak di kelasnya mungkin. Oke. Good. Selanjutnya nomor 2, how many student like horror movies? Ada berapa yang suka horor? 4. Oke, betul. Ada 4 siswa yang suka suka film horor. Selanjutnya nomor 3, what percent of student like action movies? Jadi ngitungnya gimana nih Satya? 25%. Yang suka action ada berapa? Iya, betul, 25%. Satya ngitungnya gimana? Kok dapat 25%? Ini mau tahu nih. 5 per 20 kali 100. Iya, betul. Karena action moviesnya 5, terus jumlah semua orangnya ada 20. Jadi 5 per 20 dikali 100%. Oke, good. Masih ingat berarti Satya. Oke, selanjutnya nomor 4. What type of movie do most student like the Drama. best? Berarti yang Drama. Iya, drama. Karena dia paling luas ya. Selanjutnya, what is the least like movie type yang paling sedikit? Sci-fi. Iya, sci-fi. Oke, selanjutnya nomor 6. How many student like drama more than horror? 2. Drama more than horror. Iya, 2 student. Jadi semakin mencari selisih ya ini ya. Oke, selanjutnya, what percent of student like sci-fi movies? 10%. Jadi Miss mau tahu juga nih cara ngitungnya. 10%. Betul. Miss mau tahu nih caranya gimana? Boleh dijelaskan nggak sama Satya? 2 per Cara 20 nyarinya kali 100. apa? Iya, betul. 2 per 20 kali 100%. Good. Keren. Oke, selanjutnya. What is the central angle of the sector of horror movies? Oh, jadi ini apa namanya? 73 derajat. Berapa persen atau berapa sih? 73 derajat. 73 derajat. Saya pakai busu Oke, coba derajat. dijelaskan sama Satya. Saya pakai busu Miss mau tahu nih derajat. cara nyarinya Satya. Cara nyarinya gimana? Empat per Nyarinya gimana? 20 kali 360. Iya, betul. 4 per 20 kali 360. Hasilnya berapa nih? 4 per 20 kali 30. 73. Nih, sama ini 73. Coba kita hitung bareng-bareng ya. 2 sama 88. Yang bisa sebenarnya. Mungkin kurang teliti sedikit. Coba dikalikan lagi sama Satya. 18 dikali 4. Hasilnya berapa? Tujuh puluh dua. 72. 72. Oke, bisa dibetulkan ya sama Satya ya. Kelebihan. Jadi harusnya yang nomor 8 adalah 72. 72 Oke, mungkin apa kurang teliti aja di mengalihkan yang belakang. Oke, kita lanjutkan. What percent of student like comedy or what percent of student like comedy or comedy mana comedy or what percent of student like comedy or sci-fi movies? Ini mungkin selisihnya ya, 5%. tapi nggak ada tulisannya more. 6% of 5%. Dia nyarinya gimana? 5%. 5%. Oh, 5%. Oke. Iya, betul. 5%. Sama ya caranya ya, seperti tadi. Nanti Satya bisa dicari dulu yang suka komedi berapa. Oke, good. Terakhir, what is the total number of students who 20. answered the survey? 20. Jadi ada berapa siswa 20. yang ikut surveinya? 20. Iya, 20. Karena tadi sudah disebutkan ya sama Satya untuk mencari aksennya. Oke, good. Sampai sini Satya nomor 1 sampai nomor 10 ada yang ditanyakan nggak?
Enggak. Oke, kita lanjutkan. Ini kita masih masuk ke pie chart, masih masuk ke diagram lingkaran. Oke, nomor 1, what is the title of the pie chart? Sama kayak tadi ya, Journey to soal nomor school. satunya. Journey Iya, to school. journey to school. Oke. Kendaraan yang dipakai untuk berangkat itu ada apa aja? Kayak mobil, sepeda motor, jalan sama pakai sepeda. Oke, good. Judulnya udah bisa menyebutkan. Oke, pertanyaan nomor 2, how many student go to school by car? Ada berapa siswa yang naik mobil? 12. 12. Oke, 12 siswa, betul. Oke, sebenarnya Satya ingin ada Fasil yang tanya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan ya di soal nomor 3. Berapa persen of student go to school by motor? 30. Oke, 30%. yang pakai motor ada berapa? 30%. Oke, 30%. Bisa dijelaskan Satya dapat 30% dari mana? Sembilan per berapa ya ini ya? Kalau 9 per 30 kali 100. Iya, betul. 9 per 30 kali 100%. Oke, betul. 30% hasilnya. Oke, nomor 4, how many student do not go to school by bicycle? Berarti yang nggak naik sepeda nih, ada berapa siswa? 7. Bisa? Yang nomor 7. 4, yang 7. 7. Kalau 7 itu yang naik bicycle. Nah, pertanyaannya kan do not. Kalau do not berarti yang bukan atau yang tidak. Berarti yang tidak naik sepeda ada berapa orang? Kalau 7 berarti yang naik sepeda. Berarti yang tidak naik sepeda. Berarti yang bukan. Berarti selain bicycle, berarti dia naik entah naik mobil, naik motor, Walk. atau Walk. bilangnya bukan atau tidak. Walk. Jadi yang naik apa Walk. namanya? Walk. 2. Oke, 2 itu motor bisa naik. Masih walk kan? 2. Terus ada apa lagi nih selain walk? Selain jalan kaki. Car sama motorcycle. Halo, bisa kedengaran saya? Oke, maaf ya Satya ya, barusan koneksinya keputus lagi. Oke, nah jadi kalau yang nomor 4 itu how many students do not, berarti tidak, berarti yang selain naik sepeda. Jadi coba kita lihat yang Motor. sebagai sepeda, bilangnya tidak ya, jadi tidak, sepedanya kita nggak usah hitung. Motor. Oke, berarti selanjutnya adalah yang naik motor. Yang naik motor ada 9. Masih ada lagi nih selain naik sepeda, habis jalan terus pakai motor, Car. ada lagi Car. iya pakai car. Oke, jadi ada 3 jenis nih Satya yang tidak naik sepeda, jadi ada 3. Jadi Satya bisa menambahkan, jadi yang dari naik jalan kaki, naik motor sama naik mobil itu ada berapa siswa? 9 sama 12. Ditambah. Iya betul, ditambah. Jadi bisa ditambahkan ya sama Satya ya, dari jalan kaki, motor sama naik mobil. Jadi ada berapa siswa? 23. Iya, 23. Yang tidak naik sepeda ada 23 siswa. Karena ini ada do not, berarti dia tidak. Jadi pengecualian yang
apa kok yang dijumlahkan itu. Enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di nomor 5. What percent of students go to school on foot or by bicycle? Footnya nggak ada dengan footnya. jalan kaki. Oh, footnya itu maksudnya walk. Kalau by foot berarti kan pakai kaki ya. Kalau pakai kaki berarti kan sama kayak jalan gitu. Jadi pakai jumlah jalan kaki sama pakai motor deh. Gitu. Jadi maksudnya by walk itu kita by foot itu bisa diartikan kayak jalan gitu. Oke, bisa dihitung dulu ya yang jalan itu berapa persen, nanti dijumlahkan deh sama yang by bicycle. Bicycle itu hasilnya koma. Yang apa namanya, Bicycle. yang bicycle koma. Oke, untuk ini karena koma ya Satya bisa menjumlahkan dulu dari bicycle sama yang walk atau by foot. Jadi ditambahin berapa Satya? 9. Bicycle sama yang pakai sepeda 9. sama jalan kaki. Iya, 9. Iya ya. 30%. Nah, ketika dijumlahkan tinggal dihitung deh sama Satya, tinggal diubah dalam 30%. persen. 30%. Orangnya Satya bisa ubah 30%. Oh iya, betul 30%. Jadi Satya bisa hitung satu-satu boleh, tapi kalau hasilnya koma Satya bisa tambahkan dulu terus dijadikan persen juga boleh, nggak apa-apa. Tinggal Satya pilih mau yang mana, karena hasilnya sebenarnya sama aja, cuma lebih mudah aja kalau ini ditambahkan dulu baru dijadikan persen. Oke, dari 1 sampai 5 Satya ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita disuruh mencari sudut yang pakai mobil ya. Pakai mobil 144. gimana cara nyarinya? 144. Iya, gimana nih cara nyarinya? Betul, 144. Miss mau tahu nih Satya cara nyarinya gimana kok dapat 144? 12/30 kali 360. Iya, betul. Dikali 360 derajat, jadi dapat 144. Good, keren. Oke, selanjutnya how many student go to school by car dan bicycle? Dan berarti daripada, berarti sama kayak mencari 5. selisih. 5. Oke, good. Selanjutnya central angle of motorcycle. 108. Berarti gimana caranya? 108. 108. Oke, betul. Tapi Miss mau tahu nih caranya dapat dari mana? Berapa? 9/3. Betul, 108. Tapi Miss mau tahu nih. Dikali 30. 9/30 kali 360. Iya, dikali 300. Oke, good. Selanjutnya, what percent of student do not? Nah, ini ada do not lagi. Kalau do not berarti tidak. Tidak naik mobil. Jadi yang tidak naik mobil ada berapa orang? Yang tidak naik mobil. 18. 18. Oke, ada 18 orang. Betul. Jadi yang tidak naik mobil ada 18 orang. Nah, tinggal dicari deh persennya 18 orang itu gimana cara nyarinya. Terhitung ya, 18 orang. 60%. Apa namanya? 60%. Berapa persen? 60%. Tinggal 13%. 60%.
Iya, betul. 60%. 20 kali 30 kali 100%. Oke, di 60%. Oke, good. Selanjutnya nomor 10. How many student are in the survey group? Ada beberapa orang yang ikut surveinya. 30. Iya, 30. Good. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari nomor 6 sampai nomor 10? Enggak. Enggak. Enggak, oke. Enggak, oke. Berarti saya udah lancar ya. Mungkin hati-hati ya kalau ada kata-kata do not, atau biasanya kalau di bahasa Indonesia itu ada kata tidak gitu. Oke? Iya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, yang ini ya, yang minggu kemarin, Jumat 13 Mei. Boleh dikirimkan nggak soalnya Satya yang dalam bentuk PDF? Kayaknya ini Satya udah punya PDF-nya ya? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh, yang ini sebentar. Bentar, ini Miss balas di WA jam yang mana soalnya? Oke, yang nomor. Halo, Satya suaranya sudah masuk belum? Sudah. Sudah, oke. Soalnya bisa langsung dikirim ya sama Satya yang apa? Belum ada PDF-nya. Belum ada PDF. Belum ada Iya, kenapa, PDF-nya. Satya? Belum ada PDF. Nah, bisa jadiin PDF aja di sini. Oke, tunggu bentar ya Satya, ini Miss kontak dulu ke PDF. Oke, dari nomor 1 dulu ya Satya ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, di soal nomor 1, langkah pertama dalam pengolahan data. Nah, ini teori ya. Nah, untuk teorinya, jadi langkah pertama sebelum kita mengolah data, berarti kita harus apa dulu? Datanya harus ada dulu ya, berarti ya. Jadi kalau datanya harus ada, berarti kita harus apa dulu? Pengumpulan Menyajikan data, menyimpulkan data, pengumpulan data, atau pengolahan data. Pengumpulan Iya, data. pengumpulan data. Jadi sebelum diolah kita harus ngumpulin dulu datanya. Kalau nggak dikumpulin dulu nanti datanya dapat dari mana ya? Jadi kita harus mengumpulkan dulu. Betul. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2. Berikut yang bukan cara mengumpulkan data. Yang mana nih? Yang bukan cara. Isian Jadi singkat. kalau data itu kan pasti Isian singkat. berikut ini yang bukan cara isian singkat. Kalau menurut Miss malah perkiraan. Soalnya kalau misalkan isian singkat atau pencatatan langsung ya, kayaknya ini Miss punya deh soal yang mirip ini. Coba Miss cek dulu ya untuk soal nomor 2. Miss kurang yakin soalnya di jawaban nomor 2. Oke, nanti di sesi 2 kita bahas soal nomor 2 ya. Nanti Miss cek dulu yang pasti jawaban nomor 2 Iya. itu yang mana, oke? Oke, Miss lingkari dulu deh soalnya yang nomor 2. Oke, untuk soal nomor 3. Berikut sajian data tersebut adalah, kalau ini pasti sajian Diagram garis. diagram. Garis. Ini diagram apa ya? Diagram garis. Iya, diagram garis. Karena bentuknya garis ya, jadi udah jelas sih namanya. Iya. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 4. Banyak pengunjung paling sedikit pada hari apa? Kalau yang paling Hari sedikit? Senin. Iya, hari Senin. Karena dia paling pendek ya. Sekarang misalnya, kalau misalkan hari yang paling banyak pada hari apa? Kalau yang paling banyak. Hari Kamis. Iya, hari Kamis. Jadi kalau yang ditanyakan paling banyak, tinggal kita lihat paling panjang hari Kamis.
siswa SDN Bangun Harapan pada tahun 2009. Selisih banyaknya siswa pada tahun 2012 sama 2009. Selisihnya berapa? 2012 sama 9. 2012 yang ini sama 2009 deh. Ada berapa? Ini angkanya nggak terlalu kelihatan. Kayaknya ini 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 sama 450. Jadi 2012-nya itu yang ini. 300 dikurang 200. Iya, 300 dikurang 100. 200 hasilnya berapa? 100. Iya, betul, 100. Oke, dari 1 sampai 5 ada yang ditanyakan, Satya? Enggak. Enggak, oke. Nomor Jadi 2 kita bisa bingung. istirahat dulu ya. Nanti Nomor 2 bisa, bingung. apa namanya? Nomor 2 Apa bingung. nomor berapa? Nomor 2 bingung. Oh, nomor 2 bingung. Oke. Untuk yang nomor 2 juga Miss agak kurang yakin nih sama jawaban sama yang nomor 2 tadi ya. Di nomor 2 yang ini. Tadi Iya. satu. Nanti habis ini Miss cek dulu ya di nomor 2 ini apa namanya jawabannya yang mana. Oke. Nanti kita lanjutkan di sesi 2 ya, sambil Miss cek dulu nanti jawaban yang nomor 2 itu apa. Oke? Oke. Oke. Jadi Satya bisa istirahat dulu 10 menit. Bisa. Terus. Oke, iya Raja, kenapa? Benar ya Satya ya? Yang nomor 1 itu caranya kalau nyari tenis surat itu 15% itu per 40 atau per 100. Kalau kan ini yang ditanyain tentukan berapa orang ya Raja ya. Jadi kalau yang ditanya berapa orang, nanti dikalinya sama banyak orang. Jadi dikalinya sama berapa orang. Nah, di sini total seluruh orangnya ada berapa? 40 orang. 40 orang. Jadi nanti dikalinya sama 40 orang. Ini bukan per nih 40-nya. Cari tenisnya 15% dikali per 100% per 40. Oke, betul, 15%, 100% dikali 40. Jadi pengalinya itu sesuai yang ditanyakan. Jadi kalau yang ditanyain orang, berarti dikalinya sama orang. Kecuali kalau yang ditanya persen, berarti nanti dikalinya sama persen. Jadi acuannya itu yang di pertanyaan. Sudah bisa ya berarti ya? Tenis bisa dilanjutkan nanti caturnya berapa, volinya berapa, sama sepak bolanya berapa. Oke, ini udah benar nih, tenisnya 15/100 dikali 4 itu keren. Oke, Satya, kita lanjutkan di soal nomor 6. Tadi 5, 4, 5 sudah. Sekarang kita lanjutkan di nomor 6. Kita masuk ke diagram lingkaran lagi nih. Berdasarkan diagram tersebut, mata pelajaran yang disukai siswa, yang paling disukai oleh siswa adalah yang nomor 6, berarti yang paling disukai pelajaran apa? Mata pelajaran yang disukai mata pelajaran yang disukai oleh IPS. IPS. IPS karena 25%. Sebenarnya selain IPS ada juga bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris tidak ada di pilihan ya. Oh, ini kok Miss coretnya matematika. IPS, betul. Oke, jadi harusnya ada 2, tapi karena di pilihannya cuma ada IPS, jadi pilihannya adalah IPS. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 ada yang ditanyakan, Satya? Enggak. Enggak, oke. Kita lanjutkan ya di soal nomor 7. Buatlah tabel untuk yang tepat untuk data tersebut. Ini barusan mesti kirim sama maminya Satya PDF-nya. Oke, buatlah tabel. Kalau tabel Satya pasti bisa juga membuat tabel ya. Waktu itu kita juga udah pernah membuat tabel, tapi lagi dari yang paling kecil coba disebutkan sama Satya. Yang paling kecil berarti nilainya berapa? 60. Iya, 60. Oke, jadi kita tulis
tulis dulu ya, ini nilai sama banyak siswa. Jadi yang dapat nilai 60 ada berapa banyak? Dua. Yang dapat nilai 60 ada Dua. ada dua. Coba kita lihat ya. 60-nya ada, ini betul 1, 2. Oke, lanjut lagi. 65 sekarang. Yang dapat nilai 65 ada berapa orang? Empat. Ada 4. Oke, 1, 2. Yang dapat 63. Satunya lagi ada di mana ya, Satya? Oh, yang di bawah. Betul. Oke, 65-nya ada 4. Selanjutnya habis 65 berarti 70. Yang dapat nilai 70 ada berapa? Ada 7. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 70-nya ada 7. Lanjut 75 sekarang. Oh, nggak cukup. Nanti Satya kalau nulis berarti ke bawah ya, ini karena nggak cukup, Miss tulis di sebelahnya. 75 sekarang ada berapa? 7. Ada 7. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada lagi nih. Coba deh. 8. 7 masih. Oke, 8. Selanjutnya habis 75 berarti 80. Yang dapat 80 ada berapa orang? Lima. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada lagi nih, Satya. 6. 6. Oke. Nah, jadi Miss biasanya pakai Miss silang. Jadi yang udah di Miss hitung, Miss silang biar lebih kelihatan. Oke. 80-nya ada 6. Selanjutnya 85. 2. 85 ada 2. Terakhir 90. Yang dapat nilai 90 1. berapa? Oke, betul. Ini ada 2. Terus terakhir 90-nya ada 1. Oke, nanti bisa digambar yang apa ya? Yang rapi ya? Iya. Gambar tabelnya. Oke, selanjutnya dari data nilai tersebut, selisih nilai tertinggi sama terendahnya berapa selisihnya? 90 kurang 60, 30. Oke, betul. 30 selisihnya. Selanjutnya nomor 8. Ini namanya diagram apa, Satya? Kalau seperti ini? Diagram gambar Iya, piktogram. betul. Betul, diagram gambar atau piktogram. Oke, keterangannya di sini kalau gambarnya besar itu 100 orang, kalau gambarnya kecil 50 orang. Ini gambar lagi nggak? Oh, ini. Oke, kalau gambarnya besar 100, kalau gambarnya kecil 50. Pertanyaannya, banyak siswa yang mengikuti kegiatan lari pagi adalah titik-titik anak. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan lari pagi. Oh, berarti semuanya nih Satya yang ikut lari pagi ada berapa orang? Semuanya. Kalau gambar besarnya 100, terus gambar kecilnya 50. Satya bisa hitung dulu dari yang gambar besar dulu, boleh? Peserta laki-laki yang nomor 1 itu 150. Iya, betul, 150. Kalau siswa perempuan yang nomor 1? 150. Iya, betul, 150 juga. Nomor 2, laki-lakinya berapa? 200. 200. Kalau perempuannya? 100. 100. Lanjut nomor 3, laki-lakinya berapa?
100. Oke, perempuannya 200. sama-sama besar nih. 200. 200. Oke, nomor 4 nih kecil. 50. 50. Oke, betul. 50 sama 50. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya ya. Berdasarkan tabel pada gambar di atas, banyaknya siswa yang mengikuti lari pagi ada berapa anak? Jadi semuanya yang ikut lari pagi ada berapa anak? Lagi hitung. Iya, boleh. Bisa dihitung dulu ya sama Satya. Oke, Raja. Kenapa Raja ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Nomor 1 sudah. Oh, nomor 1 sudah. Oke, kita bahas nomor 1 dulu ya. Yang pertama tadi tenisnya udah benar nih. 15/100 dikali 40. Jadi 15/100 dikali 40 hasilnya berapa, Raja? 60. Oke, 60. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Oke, ini 0 sama 0-nya kita bisa coret. Nah, terus 4 sama 10 kan kita nggak bisa bagi ya. Jadi kita kalikan dulu 15 sama 4. 15 kali 4 betul 500.000. Tapi jangan lupa Raja. Raja 60-nya harus dibagi sama 1000. Jadi 6. Raja udah benar nih hasilnya 60. Tapi Raja lupa kalau kita kan. Iya, betul. Jadi yang bawah juga harus dibagi sampai habis. Oke, berarti Raja udah paham ya. Mungkin kurang teliti aja tadi lupa. 10-nya ini lupa dihitung. Oke, berarti udah bisa. Coba sekarang disebutkan nih yang catur gimana cara nyarinya. 25% per 100 dikali 40. Betul, jadi hasilnya berapa? 25/100 dikali 40. 10. Oke, sama dengan 10 orang. Oke, yang suka catur 10 orang. Lanjut lagi yang sekarang yang suka poli. Suka poli berarti hitungnya gimana? 20% per 100 dikali 40. Jadi Oke, Oke, jadinya 8 orang. Good, keren. Dan terakhir yang sepak bola. Yang sepak bola Kang kita gimana punya soal hitungnya? ini kenapa? Mami. yang per 40% per 100 dikali 40. Oke, jadi hasilnya berapa? Ini 16. Oke, betul 16 orang. Oke, nih Raja udah benar semua nih. Tenis, catur, voli, sama sepak bolanya sudah betul. Jadi acuannya kalau kita mengalihkan itu dari pertanyaan. Tuh, oke, bisa ya berarti ya nomor 1. Dari nomor 1 Raja ada yang ditanyakan nggak Raja? Dari nomor 1. Tidak, Miss. Tidak. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini yang ditanyakan adalah jumlah lagi, jumlah siswanya. Berarti nanti kalau ditanyakan jumlah siswa, berarti harus dikalikan sama apa Raja? Kalau yang ditanya jumlah siswa. Kalikan tuh yang 80-nya seluruh siswa. Karena yang ditanyakan jumlah apa yang ditanyakan siswanya, berarti nanti dikalikan sama punya siswanya. Punya siswanya 80. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nomor 2 sama nomor 3. Oh, nomor 2 dulu deh. Nanti kalau sudah nomor 2-nya, Raja bisa bilang ya. Yang ditanyakan cuma sepak bola sama basket. Hasilnya 1000. Hasilnya 1000. Oke, sebentar. Oke, betul. Jadi yang ikut lomba lari, kegiatan lari 10 orang. Oke, selanjutnya yang B. Siswa laki-laki, yang laki-laki aja. 500. Yang berapa? Yang laki-laki? 500. 500. Oke, betul. Sampai sini, Satya ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak, oke. Kita lanjutkan yang bawah. Oke, ya. Balik lagi nomor 1 ya. Oke, di soal nomor 1, hasil panen pertanian terbanyak, yang paling banyak itu apa namanya? Apa? Semangka, gandum,
apa sih? Ada yang masih di atasnya 22%. Padi. Iya, padi 25%. Jadi yang paling banyak adalah padi. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 2. Ini namanya diagram apa, Satya? Diagram garis. Iya, betul. Ini namanya diagram garis. Pertanyaannya, pada gambar tersebut banyaknya siswa yang berumur 7 tahun. Ada berapa siswa? 35. Iya, betul. 35. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 3. Penyajian data dalam bentuk gambar disebut? Piktogram. Iya, betul. Nama lain piktogram adalah diagram gambar. Jadi boleh disebutkan piktogram, boleh, atau diagram gambar juga boleh. Lanjut nomor 4. Bagian dari kumpulan data yang benar-benar diteliti dan memiliki sifat lengkap seperti kumpulan data yang diteliti disebut dengan? Sampel. Iya, betul. Sampel. Jadi data itu maksudnya angka-angkanya itu bisa juga disebut sampel. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5. Banyak jumlah siswa yang tingginya 153. Ada berapa? 10 siswa. 10 siswa. Iya, betul. 10 siswa. Oke. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ada yang ditanyakan? Enggak. 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 Enggak, oke. Kita lanjut. Oke, Raja kalau udah selesai bisa langsung bilang nggak apa-apa ya? Sudah selesai, Miss. Oh, sudah selesai. Oke, buat Satya bisa dilanjutkan dulu ya, Satya ya. Ini sama Raja dulu sebentar. Oke, selanjutnya buat Raja yang gemar sepak bola, coba kita hitung dulu sepak bolanya. Sepak bolanya gimana cara ngitungnya, Raja? Sepak bolanya 40% dikali 40% per 100 dikali 80%. Oke, jadi hasilnya berapa? Itu nolnya dicoret jadi 300. Ya, 320 dibagi 10 jadi 32. Oh iya, betul, jadinya 32 boleh. Oke, betul, sepak bolanya ada 32 orang. Selanjutnya yang yang ikut basket, gimana cara ngitungnya? Basket 35% per 100 dikali 80. Senalnya dicoret yang 100 sama yang 80 yang jadi 280. Terus dibagi 280. Oke, betul, 280. 28. Oke, betul, jadinya 28. Oke, jadi banyaknya yang suka sepak bola sama basket berapa jadinya? 60. Iya, betul, 60 orang. Oke, bisa dilanjutkan soal nomor 3. Nah, sebelum siapa namanya Raja mengerjakan nomor 3, coba misalnya nih, gimana cara nyari dangdut? Cara ngitung dangdut gimana berarti? Ini derajat ya, bukan persen. Berarti sini. Kalau yang suka dangdut, Berat 108 per 360 derajat dikali 60. oke, betul. Jadi kan yang ditanya siswa, berarti nanti kita juga kalikannya sama siswa deh, karena banyak siswanya 60 berarti dikali 60. Good. Oke, bisa dikerjakan dulu ya sama Raja ya. Ya. Oke, boleh. Nanti kalau sudah Raja bisa bilang lagi. Oke, Satya, kita lanjutkan yuk di soal nomor 6. Ini adalah tentang data tentang hobi siswa kelas 5 SD, SD Tunas Bangsa. Selisih siswa yang hobi menari sama senam ada berapa? Selisih menari sama senam. 2. Iya, betul, 2. Oke, selanjutnya yang banyak siswa yang hobi senam
siswa yang memiliki hobi banyak siswa yang 6 kali 2. senam ada berapa? Banyak siswa yang memiliki hobi senam. Nah, yang senam dulu ada berapa nih? Yang senam dulu 6. yang suka. Oke. Katanya 6 ini merupakan 2 kali berapa ya? Jadi 6 ini sama dengan 2 kali berapa? 3. Iya, 2 kali 3. Jadi yang suka senam ini sama dengan 2 kalinya banyak siswa yang jumlahnya 3. Jadi yang 3 itu berarti suka apa 3 orang ini? Menyanyi. Iya, menyanyi. Jadi yang suka senam itu 2 kalinya siswa yang suka menyanyi. Gitu. Sampai sini dari yang nomor 6 ada yang ditanyakan? Enggak. 6B aku bingung. Oh, nih 6B bingung. Oke. Jadi kalau misalkan ada soal cerita gini ya, Satya ya. Jadi ingat aja nih, kalau adalah berarti itu bisa diartikan sama kayak sama dengan. Nah, di sini banyak siswa yang hobi senam. Jadi kita terus dulu nih. Senam. Senamnya adalah itu bisa diartikan sama kayak sama dengan. Jadi yang suka senam adalah berarti sama dengan. Senamnya sama dengan 2 kalinya. Jadi bisa ditulis 2 kali. Banyaknya siswa yang memiliki hobi berarti titik. Kan kita nggak tahu ya hobinya apa. Jadi kita bisa isi titik. Jadi senam sama dengan 2 kali titik. Kalau misalkan dijadikan dalam bentuk kalimat matematika. Jadi tadi kalimat ini kalau dijadikan bentuk matematika seperti ini. Senam adalah itu sama dengan. Jadi senam sama dengan 2 kalinya kita nggak tahu apa. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Kenapa kok bisa gini? Senam sama dengan 2 kali titik. Enggak. Kita? Enggak. Oke, sekarang tadi Satya sudah tahu jumlah senamnya itu berapa. Jadi kita bisa ganti deh senamnya sama yang tadi udah Satya ketahui. Karena senamnya ada 6 orang. Jadi 6 itu sama dengan 2 kali titik. Nah, biar hasilnya benar, berarti titik-titiknya kan harus 3 ya Satya ya. Nah, tadi yang 3 itu apa? 3 adalah Nah, jadi kalau misalkan kalimat matematikanya itu dijadikan, jadi senam sama dengan 2 kali menyanyi. Jadi kita bisa melengkapi deh, banyak siswa yang hobi senam adalah 2 kali banyak siswa yang menyukai menyanyi. Kalau sampai sini gimana? Masih bingung nggak yang nomor 6B? Enggak. Artikan adalah itu sama dengan boleh. Jadi kayak ini, banyak siswa yang suka makan ayam goreng adalah, jadi Satya bisa menuliskan berarti banyak siswa yang suka makan ayam goreng sama dengan boleh. Jadi 25%. Iya betul, 25%. Karena Tapi kalau siku-siku. misalkan orang, betul. Yang A itu 25%. Oke, yang A 25%. Sekarang kita ganti 25%-nya jadi dalam bentuk orang ya. Jadi gimana nih hitungnya? Kalau dijadikan 25 per dalam bentuk 100 orang. kali 25 per 100. 25 per berapa dikali berapa? Oke. Ini bisa ini. Bisa. 20% ya? Berarti kayaknya 60. sekarang 60 gimana nih cara ngitungnya kok 60? 25 per 100 kali 120. 25 dikali 12. Mungkin Satya kurang teliti aja mengalikannya. Coba dikalikan dulu sama Satya. 25 dikali 12 misalnya berapa? Hitung dulu ya sama Satya, yang A ini berapa? Sama yang B sekalian. Yang B ini juga Satya pasti bisa. Berarti nanti bisa dihitung ya. Yang suka nasi goreng ada berapa? Nasi gorengnya kayaknya
30. Iya betul, 30 orang. Jadi punya yang udah benar ini banyak yang suka ayam goreng 30 orang. Bisa dilanjutkan sendiri dulu ya. Satya untuk yang 7B. Bisa dihitung dulu nasi gorengnya berapa, oke? Oke, untuk Raja yang nomor 3 sudah ya? Belum. Ini tinggal Oh, belum. dong. Oh, yang tinggal pop. Oke, boleh. Bisa dilanjutkan dulu sama 25. ya. 25 Ini udah kurang dicoret 20. kok. 60 sama 360. Nanti yang besar nanti bisa 5 dilanjutkan. plus 100 coret-coret 6. B itu 6. 6. Oke, punya Satya. Nah, ini ya. Oke, yang 7B. Kalau yang nasi gorengnya ada berapa Lalu orang, kurang. Satya? Nih, 25 kurang 20. Yang suka nasi goreng ada berapa? Yang suka nasi goreng. Ada 20 per 100 dikali 120. Berarti ada 24 orang. Oke, jadi selisihnya udah benar nih Satya. Ada orang. Oke, sampai nomor 7 Satya ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kalau misalkan nggak ada, Satya bisa dilanjutkan. Sebentar ya, bisa dilanjutkan soal yang ini dari sekolahnya Satya. Oke, bisa dilanjutkan ini dulu ya. Oh, ini udah ada jawabannya. Oke, yang belum ada jawabannya berarti dari yang nomor 3.8. Oke, bisa dilanjutkan di ini dulu ya. Kasih 3.8, oke? Nanti Miss jelaskan untuk soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ya. Soal nomor 5. Pajak yang 90 derajat. 90 derajat. Tidak apa-apa. Ini bisa dikerjakan dulu ya sama Satya ya, yang 3.8. Soalnya yang atas ini udah ada jawabannya. Jadi bisa dikerjakan di bawah ya Satya ya. Dan itu Sudah, Miss. oh sudah, oke. Kita kerjakan dulu dari yang dangdut. Yang dangdut tadi ini bisa dicoret jadinya Empat berapa? 14. 108 dibagi 6. 108 dibagi 6. Jawabannya 4, Miss. Jawabannya 4. Iya. 4. Oke. Coba kita hitung bareng-bareng dulu ya. Yang nomor yang dangdut dulu. Kesulitan ya mengalihkannya. Kita bisa bagi sama-sama 60. 60 bagi 60 berapa? 1. 1. Terus 360 dibagi 60. Jadi Raja bisa mengalihkan 108 dikali 1. Terus nanti kalau udah dikali 1 Ini semua jadi sama kayak itu. Iya, boleh ya. Jadi Raja bisa membagi 108 dibagi 6. 1 dibagi 6 kan nggak bisa ya Raja ya? Jadi Raja baginya 10. Jadi 10 dibagi 6 berapa? 10 dibagi 6. Bagi 6, 1. Oke, 1. 1 kali 6 jadinya berapa? 1 kali 6. 1 kali 6, 6. 6. Oke. 1 kali 6 misalnya 6.
8 Miss. Iya, 8. Kalau kali 8 jadinya 48. Nah, jadinya 108 per 360 kalau dikali 80 hasilnya berapa Raja? 18. Iya, betul, 18. Jadi yang suka dangdut ada 18 orang. Oke, sampai sini dari dangdut ada yang ditanyakan nggak? Tidak Miss. Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Di suka yang pop. Kalau yang menghitung suka pop gimana? Berapa per berapa kali berapa? Itu untuk 144 per 360 dikali 60 jadi 20 Oke. Miss. Jadi 24. Betul, kalau ini 24 orang. Good. Sekarang yang suka keroncong. Yang suka keroncong gimana cara ngitungnya? Keroncong 54 derajat per 360 derajat dikali 60 jadi 9 Miss. Iya, betul. Yang jazz harusnya sama ya. Karena kan sama-sama 54. Jadi 54 per 100 dikali 16. Ini juga sama. Sama kayak yang keroncong. Karena nilainya sama. 54. Oke, good. Sampai sini yang nomor 3 ada yang ditanyakan nggak? Tidak Miss. Tidak. Oke. Bisa dilanjutkan soal nomor. 90 Miss. Iya, betul. 9. Ini bulu tangkisnya ini menunjukkan 90 derajat. Betul. Itu berarti udah bisa ya. Meskipun nggak diketahui, kita udah tahu kalau bulu tangkisnya itu 90 derajat karena membentuk sudut siku. Nah, basketnya juga kita udah tahu nih juga. Basketnya gimana caranya? Nah, sebelum kita menghitung basket, kalau tadi dalam bentuk derajat, berarti totalnya berapa derajat Raja? Kalau derajat itu? 360. Iya. Kalau derajat berarti totalnya harus 360 derajat. Di sini udah ada sepak bola 120 derajat. Udah ada bulu tangkis 90 derajat. Sama udah ada tenis meja 50 derajat. Jadi basketnya harus berapa ya? Biar jumlahnya 360 derajat. Gitu. Oke, bisa dihitung dulu nanti basketnya berapa derajat. Nanti kalau sudah, hitungnya sama seperti nomor 3. Oke? Oke. Oke, buat Satya. Ini Miss jelaskan dulu yang nomor 5 ya. Yang nomor 5, diagram yang sesuai dengan data tersebut adalah. Nah, kalau misalkan di sini pilihannya dalam bentuk derajat, berarti kita jadikan data ini dalam bentuk derajat. Oke, jadi yang ditanyakan adalah dalam bentuk derajat. Jadi kalau misalkan ditanyakan dalam bentuk derajat, nanti dikalinya sama berapa? Kalau derajat itu. Kalau derajat 15. berarti futsalnya berarti 15 per 15 per berapa? 15 per 60 kali 360. Betul, 360 derajat. Karena yang ditanyakan derajat, berarti kita kalinya juga sama derajat. Oke, bisa dihitung sama Satya. Jadi hasilnya berapa nih? Yang nomor 5, 15 per 60 kali 360. Kesulitan kita bisa 90. bagi dulu di 60. 90. Oke, betul. Yang suka futsal itu berarti 90 derajat. Bisa dilanjutkan yang suka renang. Tapi itu udah Tapi kalau misalkan dari futsal aja udah kelihatan pilihannya. enggak ada jawabannya.
Jadi jawabannya yang mana nih? Kalau Yang udah A. gue tadi yang futsal ya. Iya betul. Jadi sebenarnya dari futsal aja udah kelihatan. Jawaban betul adalah yang A. Karena futsalnya yang 90 ya, berarti yang futsalnya yang membentuk sudut siku. Yang ini betul. Kalau yang lain karate bukan. Futsalnya di sini kelebihan, ini salah. Ini juga sama, futsalnya salah. Ini juga futsalnya salah. Jadi udah bisa ya yang nomor 5 untuk menghitung derajatnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak yang nggak bisa Satyaki soal ini? Yang nomor berapa yang nggak bisa? Enggak ada. Yang selisih yang tadi saya kirim, Miss. Iya, selisih yang tadi dikirim. Oh, yang selisih yang dikirim. Oke, sebentar. Selisih di nomor berapa itu ya? Oh, yang baru ini ya? Ya. Iya. Oke. Pertanyaannya selisih pembahasannya. Jika banyak siswa yang menyukai bulu tangkis 8 orang dan selisih banyak siswa yang menyukai sepak bola dan basket adalah selisih siswa yang menyukai sepak bola dan basket. Oke. Nah, sebenarnya Satya bisa hitung satu-satu dulu nih untuk di soal yang baru. Jika banyak siswa yang menyukai bulu tangkis ada 8 orang. Tapi itu Oke, ada terus foto gambarkan. di bawahnya. Tapi ada fotonya di Iya. bawah. Ada, sebentar, tulis di sini aja deh. Nah, di sini. Jadi ini ada sekarang, terus ada bulu tangkis, ini bulu tangkisnya 20%. Terus bulu tangkis, basket, renang. Basketnya 25%. Ini basket 25%. Terus renangnya 20%. Terus lagi sepak bolanya. Bola. Nah, sebelum kita melanjutkan ke perhitungan, coba kita hitung dulu sepak bolanya berapa persen. Sepak bolanya berapa persen di Satya? Yang suka sepak bola. Bisa, sudah. Oke, Raja bisa dilanjutkan soal nomor 5 dulu ya, Raja ya. Oke. Kalau bulu tangkisnya 20%, suka renangnya 20%, basketnya 25%. Kita hitung dulu suka sepak bola ada berapa persen. Kalau persen berarti total semuanya 100%. Jadi kurang berapa nih biar jadi 100% sepak bolanya? Tiga 35. 35%, betul. Jadi yang suka sepak bola adalah 35%. Oke, sekarang ini Miss tuliskan masing-masing dalam bentuk tabel. Jadi bulu tangkisnya itu 20%, terus basketnya itu 25%, renangnya 20%, terus sepak bolanya itu ada 35%. Nah, yang diketahui di soal apa? Berapa orang? Yang diketahui di soal adalah banyak siswa yang menyukai bulu Bulu tangkis Jadi itu Miss 8 tuliskan- orang. Iya, bulu tangkis 8 orang. Jadi Miss tuliskan di bawahnya bulu tangkis. Bulu tangkis ada 8 orang. Jadi ketika ketika persen dijadikan orang, berarti itu diapain? 20 biar jadi 8. 20 bagi 2,5. Iya,
2,5 Satya, biar adil ya. Jadi ketika bulu tangkisnya biar jadi orang dibagi 2,5, berarti semuanya harus dibagi sama 2,5 sama Satya. Jadi basketnya kalau dibagi jadi berapa orang? Suka basket 10. Iya betul, 10 orang. Yang suka renang sama ya, sama kayak bulu tangkis 8. Sekarang yang suka sepak bola ada berapa orang? Suka sepak bola 5,5 dibagi 2,5 14. 5 dibagi, iya 14. Oke, nah kalau kita udah dapat banyak orangnya, berarti kita bisa tahu deh selisih sepak bola sama apa tadi? Basket. Selisih sepak bola dan basket. Oke, jadi kita bisa 4. menjawab nih Satya. 4. Selisih sepak bola sama basket. 4. 4. Oke, jadi yang suka selisih yang suka sepak bola sama basket ada 4 orang. Nah, kalau misalkan di di jawabannya Satya ya, di soal di gambar yang nomor bawah itu sebenarnya nggak salah. Cuman itu tingkat pemahamannya harus tingkat pemahaman agak tinggi. Nah, tapi kalau misalkan Satya kurang paham sama pembahasannya, Satya bisa hitung satu-satu seperti caranya Miss ini. Pakai tabel. Ini lebih mudah dipahami daripada yang dipunyanya Satya. Boleh pakai yang seperti tabel seperti ini. Sampai sini Satya? Miss, Satya ada yang ditanyakan? Miss, buka. Iya? Iya, Itu Mami? dari mana per 20 kan mau kok cara singkat, kok ulangan harus cara singkat, Miss. Kalau satu-satu nanti kelamaan. Waktunya nggak. Oh, kalau bicara singkat. Oke, kenapa per 20? Karena yang diketahui adalah bulu tangkis. Jadi yang ditanyakan kan selisih antara sepak bola sama basket. Selisih sepak bola sama basket adalah 10%. Jadinya nanti untuk penghitungan selisih selisih berarti yang di atas itu adalah persentase selisih per persen diketahui dikali sama yang diketahui. Nah, jadi karena persen selisihnya adalah 10%, 10 per yang per 100 diketahui kali adalah bulu 8. tangkis. Kalau yang di soal kan yang diketahui bulu tangkis. Jadi pernya per persen yang diketahui. Bulu tangkis persennya 20%. Jadi pernya per bulu tangkis, persennya bulu tangkis. Baru dikali yang diketahui adalah bulu tangkis 8 orang. Jadi kalau misalkan cara singkatnya itu pasti yang atas. Jadi yang atas itu nilai yang ditanyakan per nilai diketahui bukan nilai, ini persen maksudnya, persen dikali sama nilai yang diketahui. Untuk Satya ini persennya bisa diubah dalam bentuk derajat. Jadi kalau nanti bentuknya derajat, berarti nanti formatnya derajat ditanyakan per derajat diketahui dikali nilai yang diketahui. Jadi yang ini fleksibel, entah dia dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Jadi tergantung bentuknya. Kalau dalam bentuk persen berarti persen yang depan. Kalau yang diketahui dalam bentuk derajat, nanti berarti yang depan derajat ditanyakan per derajat diketahui dikali. Nah, berhubung untuk soal barusan adalah yang ditanyakan selisih, berarti nanti yang atasnya persen selisih. Kalau yang diketahuinya kan bulu tangkis. Jadi nanti di bawahnya bisa ditulis persen bulu tangkis dikali nilainya bulu tangkis. Karena di soalnya yang diketahui adalah bulu tangkis ada 8 orang. Gitu. Sampai sini Satya ada yang ditanyakan? Miss, kalau yang selisih yang tadi yang ayam goreng sama nasi goreng bisa nggak kayak gini? Bisa
kami bisa pakai ini. Jadi format yang ini tuh bisa dipakai untuk mana aja, yang apa namanya, yang ditanyakan, pokoknya formatnya yang ditanyakan selalu di atas, per yang diketahui dikali yang diketahui. Tapi Jadi boleh Satyawan pakai. pernya per 100 tadi, Miss. Kalau yang ayam goreng sama ayam goreng itu ada di nomor berapa ya Satya ya? Ada di nomor berapa ya tadi Mami yang ayam goreng? Yang terakhir. Oh yang ini. Yang ini boleh pakai ini. Jadi yang ditanyakan adalah persentase selisihnya, selisih ayam goreng sama nasi goreng. Selisih ayam goreng sama ayam goreng kan 5%. Berarti 5% per yang diketahui kan seluruhnya, seluruh orangnya, seluruh orang berarti 100%, lalu dikali sama yang diketahui karena seluruh berarti 120. Jadi yang di bawah itu adalah persentase diketahui kan seluruh, Oh, berarti 100 gitu ya Satya ya. Jadi tergantung yang Iya. diketahui. Kalau misalkan yang diketahui ayam goreng, berarti nanti pernya bukan 100 lagi Satya, tapi pernya per 25 kalau yang ditanyakan ayam goreng. Nah, tapi pertanyaannya kan yang diketahui kan ini seluruhnya ya. Kalau seluruh berarti dikali pernya sama 100% atau 360 derajat. Oke, berarti hari ini kita sampai sini dulu ya Satya ya. Iya. Oke, Berapa belum poin? selesai Miss, boleh atau Berapa poin? poinnya hari ini Miss kasih 50 ya, 30 sama 20, oke? Oke. Sampai ketemu lagi Satya, dadah. Bye.